Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi yang dimana terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab pertama membahas pengertian korupsi, lalu bab kedua membahas faktor penyebab korupsi, dan bab ketiga membahas dampak pasif korupsi, yang merupakan bagian dari tugas UTS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, di sini kita masuk ke bab 1, yaitu pengertian korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang memberantas korupsi, namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Arti kata korupsi secara hafifah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Berikut beberapa pengertian lain menurut Muhammad Ali 1988. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan koruptor, yaitu artinya orang yang melakukan korupsi tersebut. Berikut ada beberapa bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Kedua, yaitu suap menyuap. Secara sederhana, bisa diartikan sebagai sesuatu pemberian yang ditujukan buat orang lain yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang kurang baik atau tercela. Yang ketiga yaitu penggelapan dana, yaitu tindakan tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapai pengguna jasa walaupun melanggar prosedur. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Dan yang terakhir yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam pengembangan tugas. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku ataupun dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumitif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka terdapat memaksa terjadinya permainan uang dari korupsi. Ada 3 faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor politik, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor organisasi. 2 faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal, merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Yang kedua faktor eksternal, penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Ada beberapa pendapat faktor penyebab korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang korupsi. Ansari Yamamah 2009. Korupsi terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, akan semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.
Ada beberapa pendapat yang mengarah pada faktor internal. Menurut Isa Wahyudi, yang pertama sifat tamak manusia, yang kedua moral yang kurang kuat menghadapi godaan, yang ketiga gaya hidup konsumtif, dan yang keempat tidak mau atau malas bekerja keras. Sedangkan menurut M. Arvin, yang pertama aspek perilaku individu, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Lanjut ke pendapat yang mengarah pada faktor eksternal. Yang pertama kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang keempat mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Sedangkan menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, yang pertama yaitu faktor politik, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi dan birokrasi, dan yang keempat faktor transaksi nasional. Faktor internal merupakan faktor pendorong dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi yang pertama aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua aspek sosial, perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum B. Harforis mengatakan bahwa lingkungan keluargalah secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi. Faktor eksternal pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politis. Dan yang keempat, aspek organisasi. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu dampak masif korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap ekstensi bangsa dan negara. Ada 7 dampak masif korupsi. Yang pertama dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan, yang ketiga dampak birokrasi pemerintah, yang keempat dampak politik dan demokrasi, yang kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam dampak terhadap Hanamkam, yang ketujuh dampak kerusakan lingkungan. Kerugian negara akibat korupsi 40% dana APBN per tahun. Siapa yang menikmati? Seharusnya bangsa Indonesia hidup makmur. Jika Anda suatu saat memegang tumpuk pimpinan di Indonesia, bagaimanakah seharusnya model penyelenggaraan pemerintah yang seharusnya dilakukan agar rakyat makmur? Apa yang bisa kita lakukan andai 40% dana APBN tidak dikorupsi? 40% dana APBN per tahun atau yang hilang sama dengan sekolah gratis sampai perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis, perumahan murah, kenaikan pendapatan, listrik murah, modal usaha rakyat, air bersih siap minum, transportasi umum bagus, rel kereta ganda seluruh pulau besar, fasilitas umum dan sosial bagus, lebih banyak bandara dan pelabuhan, industri tumbuhan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, hutang negara bisa diselesaikan, dan lain-lain. Yang tentunya akan semakin mensejahterakan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan martabat bangsa. Melihat itu, masihkah kita akan korupsi? Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, masa depan akan datang dan generasi muda akan menerima ekspat kepemimpinan.